nyanyi satu lagu Alam Semesta. Selamat sore. Sore, Bu. Ada yang ngantuk? Biar kita semuanya. Ya, semua sudah masuk semester 3? Sepertinya belum. Banyak kursi yang masih kosong. Masih ada yang Timdam. Ada timdam. Oke, semester 5 sudah semuanya di dalam. Kita akan bicara tentang pelayanan. Jangan tutup pintunya. Ya, langsung saja ya, ibu akan paparkan ya, mengenai pelayanan weekend dan nanti ada pelayanan PPL. Oke. Itu tahun 2002 kayak kalian ini. Ya, tapi puji Tuhannya kami waktu itu operasinya di Hotel Santo Jaya. Ya, ibu angkatan 3 di KSM. Saya anak tahun kedua karena dulu setiap 1 tahun kampus kita menerima 2. Jadi bulan Juli terima, bulan Desember menerima lagi karena waktu itu baru dibuka. Kampus ini dibuka tahun 2001 di angkatan pertama itu bapaknya si Feni. Nah, ada anaknya di sini. Si Feni itu anaknya. Dan jadi bayangkan angkatan pertama juga termasuk tante saya. Jadi yang bawa saya ke sini tante saya. Namanya Tio Habeahan. Dia mahasiswa terbaik dengan IP kumulatif waktu itu 3,96. Bayangkan nilainya berapa itu? Ya, 3,96. Berarti hanya kurang 0,4 untuk menggapai 4. Ya, lalu setelah itu masuk saya tahun kedua, kami lulus 2 tahun yang berbeda. Dari tante saya lalu ke saya dengan sebagai mahasiswa terbaik, IP-nya jatuh 3,757 kalau nggak salah. IP ibu aku 3,57. Kendalanya cuma satu, saya coba kasih hati pacaran
Tadi dia dipaparkan sama Pak Martin. Ya, konsentrasi biar saat kau pacaran. Kamu mau pelayanan, udah sibuk kau mikirin nanti aku pulang pakai baju ini. Aku nanti pulang ketemu dia di sini. Setelah itu kamu sibuk membuat perencanaan-perencanaannya sebenarnya belum penting banget. Ya, jadi hati-hati. Oke? Ibu perlu sampaikan hati-hati kalau yang kamu punya saat ini IP-mu bagus, pelayananmu bagus, gak usah buka dulu hatinya. Jatuh cinta boleh, pacarnya. Bikin hatimu yang taktik-taktik itu menjadi penyemangat bahwa doakan dan gumulkan suatu hari nanti kamu akan keluar menjadi mahasiswa yang terbaik. Ya, jadi makanya ada orang-orang tertentu yang ibu kasih garis bawah, hati-hati. Salah satu lakson ya, langsung buat pakai tapi hati-hati. Ada delila di sampingmu nanti yang menggairahkan. Jangan pikir Martinus satu. Jangan pikir ya, Tison udah jatuh. Tison sebenarnya bisa nggak pacaran, tapi dipilih yang untuk pacaran. Yang lain, hati-hati anak. Karena kita akan bicara tentang pelayanan. Haikel satu ya, masih polos, nggak usah chatting cewek-cewek. Kau goda-goda ngobrol-ngobrol, main-main itu. Awalnya kau bilang main-main, akhirnya kau dipermainkan. Ya, jangan buka, karena saat kau membuka iblis pakai. Oke? Ya, semester 3 cewek-cewek ibu perlu sampaikan hati-hati. Kalian punya banyak talenta. Ibu perhatikan semuanya, ibu perhatikan. Ya, Elvan, Carlina, Ikelina, akan ada Daud yang menggoda Betsheba. Serius itu. Jadi ibu pun waktu itu sebenarnya nggak penting untuk pacaran, tapi bolehlah isi-isi waktu luang. Ya, untungnya puji Tuhannya cowoknya udah keluar, udah dikeluarkan. Waktu itu ketahuan merokok. Jadi saya coba kasih, jangan begini. Ya anak-anak, pahamilah bahwa itu akan ada menjadi satu tulisan dalam hidup. Ya, satu tulisan. Sebenarnya tadi jatuh cinta, hatimu dakdikduk itu jaga sampai suatu hari kamu sudah siap, kamu bisa biayain dirimu sendiri, kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, kamu bisa ajak dia makan bakso dengan uangmu sendiri, pelayananlah sendiri. Itu keren banget. Ya, yang sudah jatuh jangan bunuh diri. Ada waktunya untuk memperbaiki. Amin. Ya, makanya ibu selalu sampaikan yang skorsing itu kembali. Skorsing itu bukan akhir dari segalanya. Oke, baik. Ada dua yang harus ibu sampaikan kepada kalian yang selama ini memang jujur kami dari angkatan pertama sampai angkatan tahun ini, tahun lalu lah ya, tahun lalu pelayanan itu dituliskan atau dirangkaikan sebagai apa? Sebagai sebuah kalau dibilang hak mahasiswa, sebenarnya bisa juga kamu boleh pelayanan, tapi kamu harus pelayanan gitu. Tetapi itu tidak dimasukkan ke dalam SKS. Jadi selama ini nilai pelayanan yang kami dapatkan mulai dari tahun 2001 sampai tahun lalu, pelayanan yang dibuat itu hanya untuk ya memang diri kita sendiri. Karena banyak sekali berkat yang didapat dari tempat pelayanan. Banyak sekali kepintaran, kemampuan yang didapat dari tempat pelayanan. Cara bicara yang baik, berdiri yang baik, dan semua banyak link hubungan dengan masyarakat dibawa dari tempat pelayanan. Kamu di sini masih merasa seperti yang tadi Pak Martin katakan, mungkin kamu merasa kau yang paling jago nyanyinya dari yang lain. Tapi coba kamu show up di luar, udah belum? Kira-kira aku sudah dipakai orang belum? Gitu. Ya nak ya?
Jadi jangan kayak katak dalam tempurung. Kamu di sini kayaknya kelihatan pintar, di kelasmu kamu pintar gitu. Tapi coba kamu show up di pelayanan. Siapa yang bagaimana? Aku harus bagaimana? Di mana tingkat kualitas terbaik yang harus aku lakukan? Sehingga tadi misalnya yang WL ya dari sini masih malu-malu, dicoba. Makanya ibu bilang jangan pacaran. Nanti kau akan berdiri di sini, kau lihat cowoknya di sana, shalom. Padahal sebenarnya kau bilang shalom, ada sukacita, amin. Tapi karena di sana ada cowok yang udah SMS kau, hai sayang, jadi shalom. Tanganmu yang harusnya begini, tapi takut kau ketek muntah basah, ya kan? Jadi grogi yang berlebihan sebenarnya itu nggak perlu. Karena ya, makanya ibu tidak anti, tapi nanti setelah kau bisa menetralisir, kamu sudah benar-benar mengisi kualitas hidupmu. Kalau udah begitu, jadi ibu waktu udah semester 6 ibu bisa pelayanan di tempat ada pemuda masih remaja lah, dia masih SMA kelas 2. Dia setiap lihat ibu sampai dia terpesona ya. Terpesona dia masih kelas 2 SMA waktu itu. Ibu udah kelas semester 6 kayaknya. Terus dia bilang, aku suka lo sama Kak Triana. Ibu panggil dia, sini. Kau suka sama kakak? Kau belajar main keyboard, biar bisa kita pelayanan berdua saja. Ternyata itu termotivasi begitu. Dia belajar main keyboard, baru dia datang lagi. Kak, aku udah bisa main keyboard, katanya. Wah sayang, kakak udah punya pacar. Tapi sebenarnya itu, ya ibu bilang enggak lah, masa 3 tahun di bawah saya pikir waktu itu kan. Tapi itu gitu, artinya apa? Jangan biarkan dirimu tadi dikungkung oleh apa? Dikungkung oleh tadi rasa cinta. Kau mau jalan aja sampai bingung gitu kan? Aduh nanti takut jatuh, ya kan? Aduh sampai mau jalan aja kok saking besarnya kepalamu, dia duduk di semana sama teman-temannya. Ketawa berarti pernah. Itu nggak ada gunanya nggak? Nggak ada gunanya nak. Benar. Ada dulu teman ibu begitu semester 1 dia. Jadi teman-teman kita harus berjuang untuk SNM. Amin. Di giliran semester 2 pacaran dia kan. Jadi gimana ngomongnya? Teman-teman. Slow. Dalam hati saya, belatung. Ya. Nah, kamu nggak bisa menunjukkan dirimu. Tapi percayalah, kalau kamu nggak bisa didapatkan cowok itu 3 tahun, 4 tahun, naikkan mahar. Gitu, ya. Kau dikejar-kejar 3 tahun, kau nggak mau kan? Masih dia getol. Gimana nya? Udah sampai lulus kita loh, nggak kau terima cintaku. Udah ada uang 100 juta, baru saya yes. Gitu. Jangan semangkok. Ya. Rugi dong. Ya, oke nak. Ya, jadi oke, kita akan bicara tentang pelayanan. Ibu tadi sudah sampaikan, kalian akan berangkat ke pelayanan, khususnya untuk semester 3. Ya, semester 3 ada beberapa yang sudah ditempatkan dalam pelayanan dan semester 5. Perhatikan di situ baik-baik. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk terlibat dalam pelayanan akhir pekan, weekend, pelayanan tahunan PPL, dan pelayanan insidentil. Mungkin kayak contohnya ada mission trip atau permintaan dari kampus, kita berangkat ke mana begitu ya. Kebetulan saat ini ibu bukan membuat, kita punya beberapa tim. Ibu sudah beberapa kali mengikuti membuat beberapa pelayanan ya untuk semester 1 ya. Jadi beberapa kali kita sudah pelayanan ke beberapa gereja, sekolah juga, misalnya pas Paskah Natal ada pelayanan tim panggung boneka dan juga pelayanan KKR di beberapa gereja yang sudah mengundang kita. Nah, yang jadi masalah di kita adalah kita masih belum punya
sumber daya manusia yang jujur ibu mau sampaikan, yang mau belajar, ya. Semester 5 harus diketok dulu, baru ibu harus ngomong kita berangkat yuk. Ibu sudah ngomong itu dari 3 tahun yang lalu. Buatlah tim pelayanan di mana kamu bisa percaya diri untuk saat kamu dipanggil, Bu ada pelayanan nih, kita dipanggil dari gereja mana gitu. Kecuali kemarin ada Kak Tony sama Bang Suma ya, mereka dipanggil pelayanan di SMA, mereka diminta pelayanan di sana, bukan untuk PK-nya bukan, tapi itu akan menjadi satu pengalaman yang bagus buat kalian. Enak ya? Jadi kalau cuma sibuk tidur-tiduran nggak bakal dapat itu. Ya semester 5 dan semester 3 coba ayo bentuk tim doa, bentuk tim pelayanan. Yang mana ibu semester 3 sudah pimpin KKR. Kami waktu itu buat pelayanan KKR di Tanah Jawa, TJ di Pematang Siantar. Nah, jadi sampai seusia begini, ibu sudah keliling hampir beberapa kota besar di Indonesia karena diundang pelayanan. Ya? Nah, ibu harap ini memotivasi kalian. Terserah entah mau bikin timnya berapa, 4, 5, 6 boleh. Nanti ibu bimbing, ya kita bimbing, kita didik. Jadi kayak kamu punya teman kan, kamu lihat kan temanmu dia punya kualitasnya di mana, dia punya talentanya di mana. Misalnya, contoh ada yang bisa main musik nih, Paul, ya kan? Paul, bawalah teman. Siapa yang bisa WL misalnya. Tapi motivasinya jangan untuk aku biar bertemu dia setiap hari, enggak. Motivasinya murni gitu nah. Jadi kami dulu punya tim itu, kami sudah punya perjanjian bahwa tidak boleh ada yang pacaran dalam tim itu. Jadi nggak boleh cinta lokasi, karena pasti buyar pelayanan. Nanti mereka marahan, pelayanan hancur lebur. Benar. Jadi kita benar-benar komitmen, kita tidak boleh pacaran, tidak boleh jatuh cinta sama teman satu tim. Waktu itu, ya. Jadi ibu tetap jadi ketua tim, lalu ada beberapa yang kami rekrut. Jadi dibuatlah yang WL si ini. Biasanya ibu seperti itu. Yang sudah ibu bawa ke mana-mana, ke Kalimantan Barat, ke Lampung, saya tetap kasih mahasiswa untuk berkhotbah. Sebelum berkhotbah biasanya ibu akan doakan. Ibu doakan supaya impartasi Roh Kudus, ya. Jadi kalau kalian khotbah di chapel pun, kalau dalam hatinya dia mungkin aduh ibu aku nggak bisa, ibu berdoa Tuhan pakai anakku dalam persiapan. Tapi kalau dia udah sombong, nggak minta doa, nggak ibu doakan itu. Tapi kalau dia datang dengan kerendahan hati, ibu aku mau belajar, pasti bisa. Tapi kalau kamu udah petantang-petenteng belajar khotbah gitu kan, jadi ibu lihat ada beberapa mahasiswa yang merasa diri hebat, Tuhan tidak pakai yang seperti itu. Tapi kalau kamu dalam kerendahan hati, dalam merasa ketidakmampuan, di situ Tuhan kuat. Makanya Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanku karya Tuhan nyata kan? Betul. Jadi Tuhan memang bukan perkara siapa yang mampu, tapi siapa yang mau. Ya? Nah, oke, dalam tempat pelayanan ingat, kamu harus berangkat. Ada beberapa gereja yang mengharuskan mahasiswa untuk berangkat hari Jumat dan akan kembali hari Minggu ke kampus. Ya, dalam hal ini ibu tetap akan berkoordinasi dengan kepala asrama ya. Kalau dulu memang ibu yang kepala asramanya, tapi sekarang ibu sudah di luar, saya tinggal di luar. Jadi teman-teman harap benar-benar menjaga diri baik-baik. Ya, tadi yang ibu sampaikan, jangan rancangkan kejahatan bagi dirimu. Jangan rancangkan bahwa tadi habis ini aku kemana, habis ini ngapain. Coba. Tapi benar-benar coba rancangkan hidupmu. Aku mau pelayanan,
dari tempat pelayanan, misalnya aku mau ke Gramedia, habiskanlah waktu bersama dengan teman-teman. Jangan rancangkan dengan ayang-ayangmu, itu ibu sampaikan, itu tidak berguna. Percayalah sama ibu. Itu hanya menghabiskan waktumu, ya. Cuman sekedar makan, enggak, sangat tidak berguna. Tapi kalau nanti kau sudah bersuami, suamimu kau ajak makan bersama dengan anak-anak, pergilah. Ya, jadi pulang pelayanan, coba ini waktumu untuk tadi belajar misalnya, pergilah. Kamu mau kemana? Ke Gramedia, atau ke toko buku Immanuel, atau ke toko buku Kalam Hidup, atau ke toko buku Gunung Mulia. Siapa yang sudah pernah ke toko buku Immanuel? Enggak ada. Oke. Siapa lagi? Toko buku Kalam Hidup? Siapa yang sudah pernah Kalam Hidup? Belum ada? Ya. Tapi kau selama setahun udah 29 kali ke PGC. Bajumu sudah berganti setahun ini 100 kali. Tapi bukumu nggak ada satu biji pun yang kau beli. Ya, kualitasmu masih sebatas kualitas baju. Berguna nggak? Cukup nggak bajumu? Apa kau pakai baju itu langsung dibilang, wah kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik gitu? Ada teriakan dari langit? Nggak ada. Ya, tak berguna. Kau hanya mau cantik dilihat orang itu aja. Ibu kalau nggak, badan saya nggak makin besar, saya nggak beli baju kayak. Ya bajunya dilengsarkan. Ya nak ya, coba kamu kumpulkan uang, jangan cuma jajan aja. COD atas nama Lodia, Samantha, Anggun, Wisna, Yani, COD. Apa itu? Sepatu bu. Apa itu? Baju bu. Apa itu? Sisir kutu bu. Coba COD. Apa itu nak? Alkitab penuntun bu. Mantap. Jadi ibu juga bingung. Halo, ini ibu sedang menampar ya. Jangan ketawa-ketawa biasa. Tolonglah, kau COD siapa? Sesi. Apa? Perjanjian lama. Wush, ya kan? Begitu. Itu jangan sesi apa? Kaos kaki bu. Udah berapa pasang kaos kaki bu? Baru 29 pasang. Ya nak ya? Kau beli apa? Beli boneka. Beli bonekamu sekeranjang-keranjang. Apa terus emang boneka ini bisa hidup gitu, bisa ngajarin kau eksposisi PL, eksposisi PP gitu. Enggak. Ingat ya, kamu hamba Tuhan di sini ya. Oke? Nah, itu yang akan kau pakai di sini di pelayanan. Ini di pelayanan. PPL, lihat, ibu sudah teriak-teriak dari tahun lalu, 2 tahun lalu ibu bilang, siapkanlah bahan khotbah. Contoh, dia ibu bilang, ya, jadi semua nanti setiap ibadah harus bawa catatan. Semua harus bawa catatan. Akhir bulan ibu akan cek catatanmu. Kalau PMS itu biasanya dicek sama seksi kerohanian ya. Ibu akan cek yang lain. Ibadah-ibadah yang lain yang tidak dicek. Nanti ibu coba. Kalau sampai mahasiswa ibadah nggak bawa buku, melenggang, terus yang mau kau ingat apa lo nak? Coba. Datang, Alkitab pun nggak dibawa. Mau kemana kau? Ibadah. Kamu ingat apa? Jangan-jangan kau pelayanan nggak bawa Alkitab? Ibu selalu bawa Alkitab. Mau pelayanan kemana? Ke Labuan Bajo, ke Kalimantan, ke Lampung. Saya selalu bawa Alkitab saya di dalam tas. Bukan saya yang bawa kok pesawat. Ya. Tanya, masih ada Kak Damai? Enggak ada. Kami ke Bali kemarin pelayanan 7 orang. 1 dosen, saya dosen. Yang 6 tak bawa Alkitab. Coba.
Jadi kami pas doa pagi kami, mana Alkitab kalian? Gak bawa bu, berat bu. Alah Tuhan, saya bully lah. Tahu lah kalian Putriana membuli kan? Saya bully habis-habisan. Enggak begitu, ya nak ya. Coba Alkitabmu, kalau kau tulis, Tuhan kasih apa inspirasi padamu di situ, tulis. Suatu hari nanti kau bisa khotbahkan itu. Kamu buat PPT dari situ. Coba kalian kan udah lebih jago ya. Carilah gambar-gambar yang kreatif, taruhlah di situ. Ibu sebenarnya pengen, tapi udah nggak nyantol kali otaknya, dari mana jadi. Kadang-kadang ibu mau juga. Ibu bertanya sama Kak Tony, Dek ini bikin ini bagaimana caranya? Ambil aja bu di Google, save, langsung di copy gambarnya. Ada beberapa yang sudah ibu buat, begitu. Ada juga yang ibu lihat sudah mau belajar. Ada juga yang benar-benar kasih hati. Coba kamu siapkan PPT-mu. Ya, semester 1 juga lihat baik-baik. Siapkan. Kamu udah khotbah begini, siapkan 10 tema khotbah. Semester 5 juga. Nanti kamu PPL sudah punya 20, 30 tema khotbah. 6 bulan kamu pelayanan. Khotbah setiap hari kamu tinggal berdoa, Tuhan yang mana yang saya khotbah? Langsung tampilkan PPT. Karena kamu sudah punya. Ya, kamu sudah punya. Ya kalau belum punya laptop, simpanlah di flash disk. Kan kalian bisa pakai Canva ya. Ibu nggak punya Canva. Handphone saya udah telot-telot. Ya nak ya? Oke, jadi pelayanan weekend dimulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Tidak diperbolehkan pelayanan berangkat hari Minggu. Oke? Ya, kamu tidak diperbolehkan pelayanan berangkat hari Minggu, pulang pagi, pergi pagi, pulang sore. Kasihan, kamu nggak dapat apa-apa, cuma nyampein aja. Lalu yang kedua, bila berangkat hari Sabtu, kamu tidak boleh bermalam di kos temanmu. Tetap harus di asrama. Ibu tetap pantau. Ya. Ibu sampaikan sekali lagi, kamu mau pelayanan, bukan mau cari tempat bermalam. Beberapa mahasiswa yang ibu suruh pulang pada malam hari, ibu telepon, kau di mana? Kau di mana? Ibu, pulang kau malam ini juga. Dia bermalam sama cowok di sebuah tempat. Tadi lah, kenapa? Acara kan? Berangkat dari sini, WA lah ibu. Bu, aku pelayanan, katanya. WA. Tiba-tiba datang foto pada malam hari. Bu, dia di sini katanya. Ini sering kali terjadi. Ada lagi yang paling parah. Sampai foto bugilnya pun masuk ke HP saya. Biar tahu kamu nak. Jadi jangan sembunyikan bangkai busuk. Dia tidur dengan cewek bersandar di atas badannya yang bulat itu. Jadi kamu mau masuk lagi ke sini begitu, tak saya kasih lah. Perempuan hati-hati ya. Jangan karena nafsu kamu rusak masa depanmu. Saat di situ, iya abang bertanggung jawab, saya bertanggung jawab katanya. Di situ dia dapat yang lebih segar dari kamu ditinggalkan. Kasihan. Ada beberapa di sini foto wanita dan laki-laki yang tidur di kos. Jangan lakukan lagi ya. Ya. Cewek-cewek berharga badanmu bikin nak, berharga serius ibu sampai berharga. Jangan mau diobok-obok kau sebelum dibayar nak, jangan. Mamamu melahirkan kau setengah mati, menyekolahkan kau. Jangan karena rayuan laki-laki kau serahkan bajumu, dibukanya, digerayangin semua gunung. Kasihan orang. Tiba giliran masuk ke sini, gimana coba? Gimana ibu melihatnya? Kasihan. Ya, jangan.
seperti itu. Ketika kalian jatuh, yang malu siapa? Laki-lakinya sih kamu nggak tahu di mana. Jangan-jangan habis itu dia nggak peduli kamu dia apa-apain. Hati-hati ya. Banyak ini terjadi. Banyak sekali. Pagi-pagi ibu berada entah di mana, tiba-tiba langsung telepon. Mak, kenapa? Kami di sini. Ngapain kamu di situ? Kami nggak pelayanan, Mak. Kenapa? Aku kesini, Mak. Dia tidur di sini, Mak. Terus dia sekarang di mana? Pergi, Mak. Aku ditinggalin. Di mana kau? Di taman, Mak. Siapa yang nganterin kau tadi? Tadi, Mak. Omnya itu yang tadi malam itu. Jadi mereka tidur di rumah omnya katanya. Omnya. Bayangkan. Jadi mereka pergi dari sini berdua perempuan. Kita tidur di rumah omku aja. Pergilah ke rumah omnya. Omnya si Sati ini. Enak ya? Habis itu besok paginya omnya nganterin ini, ditinggalin di taman. Habis itu ditungguin lah, nanti kita sama-sama cari pelayanan katanya. Ini yang sama omnya ini nggak datang-datang, yang tinggal ini. Jadi dia tadi malam tidur sama siapa? Katanya tidur sama omnya itu. Kau pikir nggak ada begitu? Ada. Ya, kamu pelayanan. Kasihan kan? Omnya yang kasihan apa orangnya? Kasihan, ya? Kamu mau pelayanan lah. Di pelayanan pun baik-baik, bersikap, berkarakter, ya. Hati-hati. Ibu selalu sampaikan perempuan pakailah baju yang pantas. Jangan pakai baju yang transparan. Jangan pakai baju yang di atas lutut. Nanti bapak gembalanya. Nanti kau ditoel sama bapak gembala. Ih, Telina, lucu amat sih kamu. Jangan ya, pakailah baju yang pantas. Ya kakakmu kan ada yang digoda. Padahal dia udah pakai baju udah pantas banget. Tapi karena dia memang lucu gitu kan. Dia akhirnya pindah dari pelayan. Ibu tidak mendukung ya perbuatan seperti itu ya. Jadi kalau kamu merasa kamu ya sudah mulai aneh-aneh gembalanya atau ibu gembala juga. Ya. Siapa tahu Haikal ini kan tidak menjanda-janda ini Haikal. Nggak salah sih. Ada loh, ada. Kalian jangan ada kayak bang siapa itu? Dia dikejar janda dia. Tanya Kak Syukur itu dia diidamin janda-janda. Enak tapi memang makan gratis kan, pulang dikasih uang. Tapi yakin cita-citanya mau menikahi janda. Tapi udah meninggal. Body-bodinya oke inilah. Ah ini masih belum ada ibu lihat yang body idaman janda-janda, cuma si Haikal doang. Sudah agak berotot kan? Kalau si Paul sih lumayan, tapi jandanya berarti yang mungil lah. Jangan kira lolos. Wah banyak ya. Jadi Yusuf itu banyak juga. Atau jangan sampai kamu idaman bapak gembala kan? Waduh. Si Juni. Ya, jadi hari Jumat berangkat, Minggu pulang, buat laporan pelayanan. Ya, yang semester 3, semester 1 belum ya nak ya. Pelayanannya nanti di sini. Kita akan coba atur bagaimana buat pelatihan. Mungkin di bawah SEMA, Senat Mahasiswa atau bagian biro pelayanan nanti coba kita atur supaya kamu siap untuk pelayanan. Ya, semester 3 dan semester 5 buat laporan pelayanan. Tadi ingat sudah aku sampaikan. Hari ini, tahun ini pelayanan sudah masuk SKS. Jadi, tahulah. Kalau nggak pelayanan,
tahu kamu akibatnya. Ibu nggak pelit sama nilai, betul? Nilai kreativitas kau berjuang aja buat yang terbaik 98 di tangan, pasti. Nggak ada, ibu bukan objek penelitiannya, bukan karena kau sering kasih ibu makanan, ibu nggak marah gitu, nggak, no ya. Kau sering jajanan ibu, bukan. Tapi kamu menunjukkan kualitas. Ibu tidak segan-segan memang kasih kamu nilai 98, 97 kalau memang nilai pelayananmu bagus. Itu kakak-kakakmu yang kemarin mereka weekend, kau nggak pindah pelayanan saja, kamu diterima dengan baik, yakin 90 di tangan. Tapi kalau aku mau pindah, ini begini, ada begitu, banyak. Ibu akan konfirmasi ke gereja yang bersangkutan. Bagaimana anak kita ini 1, 2, 3 orang menyatakan kamu tidak bisa bekerja sama, kamu tidak mau belajar, kamu tidak mau bangun, kamu malas. Gimana mau 90 kan? Kamu mau, ya nak ya? Ibu punya semua nomor handphone dari gembalamu. Jadi suatu hari ibu juga akan keliling. Pak Ketua apalagi, Pak Ketua kemarin sudah bilang, tolong berikan saya semua data-data anak pelayanan, saya juga akan ikut keliling. Jadi ibu juga akan keliling di semua tempat pelayanan. Ada evaluasi yang sudah masuk, di sana tersurat juga bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Tidak mau belajar, main HP terus, ada juga banyak yang seperti itu. Ya, belajarlah melakukan yang di tempat pelayanan, oke? Lalu PPL semester 5. Kamu sudah masuk semester 5, nanti sampai bulan Juli. Semester 5, semester 6, bulan Januari ya. Setelah itu bulan Januari kamu akan masuk semester 6, menyusun proposal, langsung semester 7, semester 8 kalian PPL. Ya. Jadi PPL nanti sebenarnya kakak semester 7 harus datang juga. Inilah. Mereka juga harus dengar sebenarnya pemaparan pelayan. Jadi kamu boleh mencari sendiri tempat pelayanan. Oke, tetapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu tetap akan mengambil kebijakan. Contoh, apakah itu rumah orang tuamu? Biasanya Ibu akan detail. Ibu akan sangat detail memikirkan untuk apa? Untuk kemajuanmu, untuk perkembanganmu, untuk kamu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya itu rumah orang tuamu, aku pelayanan di sini aja Bu, biar aku nginep di tempat orang tuaku. Coba kamu pikirkan lagi, sampai berapa tahun lagi kamu tinggal dengan orang tuamu? Nanti kamu PPL, kamu tidak siap tinggal bersama dengan orang lain, ya? Atau kamu pergi dengan temanmu itu saja. Udah kalian dari kampung berdua sampai ke sini berdua, mau pelayanan berdua, biasanya ibu tidak perbolehkan. Ya nak, ibu kasih pandangan supaya nggak pecah persahabatan. Biasanya persahabatan itu dipecah saat kamu yang satu diterima baik, yang satu tidak diterima baik. Sering itu terjadi. Ya, contoh misalnya, kecuali geng Ibu Apni ya, nah itu mereka harus bersama-sama saat dari Sumba mereka ke sini karena ibu itu menangani anak-anak ini dengan permintaan khusus. Jadi kalau misalnya itu pun ibu selalu kasih pandangan sama Ibu Apni. Dan sama anak-anak yang di tempat Ibu Apni pun ibu kasih pandangan, betul? Ya, ibu panggil, ibu tanya satu-satu, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Itu ibu pengajakmu bersharing, ya, supaya kamu mengerti nak bahwa perjalanan hidup ini kamu tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kamu harus berjalan di atas kakimu sendiri, ya. Jadi
Bu, aku sama dia aja. Ibu akan lihat, kalau kau nempel sama orang itu, nanti kamu akan jatuh, dia semakin naik. Kamu nggak bisa show up dirimu. Ibu biasanya akan lihat. Jadi anak ini sama anak ini dipersatukan, nanti mereka sama-sama berkembang. Ya, jadi dalam pelayanan perhatikan baik-baik. Buat laporan dan ditandatangani oleh gembala sidang. Oke? Di stempel basah ya. Di stempel basah. Jangan biasakan meniru atau tanda tangan sendiri. Ibu akan konfirmasi ke sana berapa kali Bapak tanda tangani atau koordinator tanda tangani pelayananmu dalam bulan itu. Jangan kira lolos kawan. Amin. Ya, jangan kau contoh, kau contek gembala ya nak ya. Ibu selalu bilang jangan mengontoi. Jangan buat sesuatu di luar prosedur biar nggak dimarahi. Ya? Nah, yang kemarin ada orang tua yang telepon ibu. Ibu, katanya anak ini akan pindah pelayanan. Kenapa harus pindah, Ibu? Saya sampaikan. Ibu, suatu hari kan nanti anak ini akan berpisah dari ibu. Biarkan dia siap menghadapi dunia. Ya kan? Biarkan dia siap menjalani kehidupannya. Jangan manjakan dia. Begitu ya nak ya. Saya punya anak 2, yang 1 SMP, 1 SD. Ini dia sudah pulang, nanti dia naik Gojek sendiri. Mereka sudah saya biasakan naik Gojek sendiri dari sekolah sampai ke rumah. Jadi kalau kemanapun kau pergi, jangan manja. Masa Wisna kalah sama Paulino? Jangan ya, sendiri. Kalau pas lagi ada berdua, kesempatan terbuka, dibuka. Pengalaman-pengalaman itu akan membuatmu kaya. Jadi yang ada ibu tempatkan sendiri, tidak boleh menolak. Kalau kamu tidak mau, tidak usah pelayanan. Paham? Ibu tetap akan controlling. Kapan kamu akan berjuang? Ya, mengenali pelayanan. Oke. Setelah itu udah habis. Masih ada di bawah. Ya. Nanti kamu akan kumpulkan laporan pelayanan. Oke, selama ini kita sudah punya format bukunya. Kalau mau pakai itu silahkan. Tapi kalau kamu tidak mau pakai itu, silahkan buat buku sendiri. Kamu tulis yang semester 3 warna merah. Sampulnya warna merah. Yang semester 5 warna kuning. Yang semester 7 warna hijau. Ya. Jadi ibu sudah lihat nanti semester 5 ya. Yang beberapa catatan-catatan khusus dari gereja tolong diperbaiki. Ibu sampaikan tolong diperbaiki. Perhatikan baik-baik, kalaupun kamu nulis skripsi, walaupun kamu mengerjakan pekerjaan, jangan tidak pelayanan. Itu tidak menjadi sebuah alasan ya. Oke? Ya, buat catatan-catatan yang masih tidur di tempat keluarga, ibu kasih semester ini pelayanan terakhir di sana. Rosa, Hana, semester ini. Semester depan kamu harus pindah. Paham? Jadi tidak ada pengecualian ya. Yang tinggal di rumah orang tua, kamu lihat dunia luar. Supaya tidak berpikir bahwa hidupmu ini enak. Kasihan kau nanti saat dapat hidup tidak enak, nggak bisa hidup. Paham? Ya. Ibu kasih 1 semester ini masih bisa pelayanan di sini. Tahun depan tidak ada alasan. Ibu tidak mau dengar pengaturan-pengaturan. Ibu langsung sampaikan kamu sudah semester 5, semester 4 harus pindah pelayanan. Oke? Ya. Itu poin nomor berapa? Oke.
Tidak diperbolehkan. Ya. Tugas-tugas pelayanan, menerima menjalankan tugas pelayanan. Ya, di tempat pelayanan kalian nanti akan disampaikan oleh gembala untuk melakukan tugas-tugas ya. Jadi makanya sudah harus siap dari sekarang. Ibu sampaikan siap pelayanan apapun yang harus dilakukan, baik itu berkhotbah. Kalau memang tidak tahu, belum bisa belajar, jangan menolak pelayanan. Jangan pernah menolak pelayanan, karena kasihan kamu nanti nggak dikasih pelayanan sama gembalanya. Lalu setelah itu, oke, ini ibu buat di situ, dibuat mahasiswa bersedia sewaktu-waktu dipindahkan ya. Kalau ada tadi kasus khusus, misalnya kamu diserang secara seksual, misalnya, itu harus pindah. Ya, lalu yang lain-lain lah. Lalu mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan tempat pelayanan tanpa konfirmasi. Ini yang ibu sampaikan ya. Untuk alasan apapun, contoh, percayalah ibu cukup konsisten dan cukup baik memberikan kau izin. Contoh, Bu, izin aku nggak pelayanan hari Minggu. Kenapa? Hari Sabtu abangku menikah, contoh. Jadi orang mama datang, ya kan? Pernikahan itu bisa dilakukan tiba-tiba enggak? Enggak kan? Sudah direncanakan dari jauh-jauh kecuali hamil di luar nikah, betul kan? Kalau kamu ngomong, Bu, aku izin ya Bu, ini loh Bu, Sabtu ini abangku nikah, mamaku udah datang. Loh kenapa? Iya Bu, udah direncanakan. Loh kalau direncanakan ya udah kasih tahu lah di jauh-jauh hari. Paham? Ya kan? Bu, tanggal 9 Agustus abangku menikah. Orang tua saya datang tanggal 6. Jadi rencananya saya menemani mama ke sana ke sini ke sana ke sini. Jadi kamu pun bisa izin sama ke tempat pelayanan. Dan kalau misalnya gembalamu nggak percaya, ibu bisa bantu. Begitu. Makanya harus ada koordinasi, ya. Jadi di tempat pelayanan mereka nggak marah. Ada beberapa mereka marah. Bagaimana mahasiswa ini tidak bertanggung jawab? Loh kenapa? Tadi yang ibu bilang, aduh Bu, orang tuaku datang, abangku begini, abangku begitu. Abang sepupu sih, tapi mama udah bilang mau datang. Kan udah bilang jauh-jauh hari mamamu mau datang. Apalagi naik pesawat. Pasti nggak bisa tiba-tiba. Besok mau pergi, besok Ustaz. Itu terjadi pengecualian. Makanya harus berkoordinasi. Ya nak ya. Jangan buat malu kita seperti yang disampaikan Bapak kemarin. Ada mahasiswa libur karena ada surat kan, surat liburan, dikasihlah sama gembalanya. Pak, saya tidak pelayanan. Sama katanya sama gembala. Oh ya sudah, kamu kemana? Pulang kampung Pak. Berarti gembalanya taunya dia pulang kampung. Besoknya Bapak gembalanya nemu itu manusia. Di mana ditemukan? Di kontrakan belakang gereja, coba nak. Paham nggak? Dia bilang sama Bapak gembala tadi apa? Pulang kampung. Berarti nggak pelayanan kan? Minggu depan Bapak gembala nemu manusia itu di mana? Di kontrakan jemaat di belakang gereja. Coba bayangkan. Terus Bapak gembalanya bilang apa? Kenapa kamu tinggal di sini? Saya dikasih Pak tinggal di sini. Dikasih gratis, dia tinggal di rumah kontrakan. Setelah itu dia bilang, kenapa kamu nggak ibadah? Dia jawab apa? Kan ibadah nggak di situ doang Pak. Coba, kamu dulu berpikir. Seandainya kamu Bapak gembala, kamu ngapain dia? Kalau lempar linggis kan? Coba berpikir. Kamu kenal jemaat itu karena siapa? Karena Bapak gembala kan? Iya enggak? Kamu
kamu bisa menikmati, oke lah, oke. Karena aku baik Pak, karena aku begini. Tapi coba tanya ibu bilang, kamu kenal gembala, kamu kenal ibu itu, ibu yang punya rumah itu, yang ngasih kamu tinggal tempat gratis itu karena dari siapa? Dari gembala. Begitu loh nak maksudnya, ya. Jadi jangan kamu datang ke sana baik-baik, tapi sampai di sana kamu buat masalah, jangan, ya. Jangan ya. Kalaupun kamu misalnya, Pak, mohon maaf saya mau pulang, pulang. Atau Pak, saya mohon maaf tidak bisa pelayanan. Ya sudah, jangan pelayanan. Jangan nikmati hasil penipuan itu namanya. Ya, tidak diperbolehkan, oke? Ya, setiap mahasiswa harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh, kerohanian, sikap sebelum keluar melayani. Tidak diperbolehkan keluar dari asrama, dari kampus pelayanan memakai celana pendek dan sendal jepit. Ingat baik-baik, ya. Semua yang pelayanan tidak diperbolehkan pergi pelayanan pakai celana pendek, sendal jepit, pakai kaos. Paham? Kau pergi begini, dilihat orang. Kau bilang kau pelayanan ke gereja, orang percaya. Tapi kalau kau mau pelayanan, baju dadanya terbuka, mau kemana? Pelayanan om. Pelayanan kemana kau nak begitu? Coba. Ya? Pelayanan kemana? Pelayanan om. Di mana? Di gereja GSJA om. Bajumu di sini kebuka, di sini kebuka, dadanya terbuka, di jendela di sini terbuka. Cobalah, ya cewek-cewek itu ya. Kau pakai kaos kutang doang, pergi, pakailah ini nanti jaket. Habis itu di luar sana kau buka lah jaketnya. Sayangnya, badanmu itu, ibu melihatnya, masuk TikTok pula. Anakku STT loh itu. Jangan ketawa. Ada yang begitu? Ada. Ibu, aduh, mulus dada saya ngeliatnya. Tahe Tuhan. Ya. Oke, uang transportasi maupun persembahan kasih dari pelayanan dipakai bertanggung jawab. Tadi udah disampaikan oleh Pak Maten. Kalian akan dapat PK, ya. Semoga dapat PK. Kan begitu ceritanya. Tapi biasanya ibu akan tanya, berapa PK-mu? Kalau kira-kira nggak cukup, ibu akan bicara dengan gembalanya. Dulu ada kesini begitu, ya. Datang, dianterin, pergi, dijemput. Ibu bilang sama, kau jangan bangga dijemput naik mobil mewah, bukan mobilmu itu. Belajar kau dari nol. Ingat, setiap mahasiswa, gak usah sombong kamu sama saya karena kau kesini naik mobil mewah. Gak perlu kau banggakan itu sama ibu. Kau belajar dari nol. Makanya dulu keluarganya Ibu Agni itu saya bilang, ibu jangan jemput mahasiswa saya, biarkan mereka jalan sendiri. Tapi kalau mahal bu, 3.500 dia mau naik busway, kasih 3.500 sama mereka. Berapa PK dikasih Martinus? Ada nggak? Bayar uang makan ya. Ongkos mau berapa dikasih? 30.000. Uang makan dibayarin. Dengar ya semua ya. Jangan kau bangga diantar jemput naik mobil mewah, tinggal di Istana Raja. Bukan punyamu itu nak. Sekalipun kau dijadikan menantu. Serius. Ya? Ada dulu banyak orang-orang Kak Diah itu dulu gitu. Pergi. Kami pergi ya, dan makan dia. Betul. Ibu suruh jalan kaki kalau dari sini. Saya pun naik Jaklingko lah. Ibu naik Jaklingko. Daripada ibu pergi ke perpustakaan nasional harus mengeluarkan 150.000, lebih baik aku udah jajan daripada uang bensin. Ibu dari sini naik Jaklingko. Ada yang pernah saya bawa naik Jaklingko. Pergi saya naik Jaklingko ke PGC. Dari PGC saya naik busway enak.
tinggal tidur. Ibu kalau naik nyetir mobil kan ngantuk. Udah lewat dari 1,5 jam, pulang lagi macet banget. Udah saya naik busway sampai di sana, turun Perpustakaan Nasional nyampe. Kalau ke Harko ibu ya, sering beli laptop kalian yang banyak itu. Saya naik Jaklingko, ibu naik busway, turun di Gunung Sahari, dari Gunung Sahari jalan kaki. Kadang ya nyanyi, kadang ibu. Saya hitung itu sebagai olahraga. Paham ya? Oke? Kamu mulai dari nol. Kamu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kamu menikmati uang mulai dari 50.000, 20.000, 100.000, sampai nanti kau diundang khotbah dikasih 2 juta. Terima kasih. Ya? Oke? Ya. Jadi jangan antipati. Ada dulu kakak kalian begitu. Turun busway dia salah halte. Telepon saya, "Mama, aku nggak mau lagi, Ma." Ketawain aja. Hahaha. Hehehe. Mama ini loh ketawa. Sabar. Kau punya mulut kan? Tanya. "Bang, aku mau ke sana. Halte Sunterjaya. Turunnya di mana?" Di sini. Dari situ nanti naik angkot sampai sana. Naik angkot. Ada yang naik apa namanya itu? Naik Grab dari sini sampai ke Bekasi. Habislah kamu 200.000. PKmu cuma berapa? 75.000. Nombok 125.000. Pas ada kiriman. Lah kalau pas ada kiriman, kamu mencuri kan? Benar nggak? Jadi mencuri. Kenapa tadi? Ya? Oke? Gak apa-apa, dimulai. Semua dari nol. Ngerti? Semua ya nak? Ini si Juli ini anak emasnya Pak David. Antar jemput, ibu bilang naik angkot kau Juli. Kalau buru-buru, oke, bolehlah diantarin. Ada lagi si Erna, anak emasnya Opung. Kan si Erna? Perpus. Oh iya, musikan perpus. Ya, jadi yang mereka naik dijemput pakai supir bos, bayangin. Keren banget kan? Tapi dia bilang kalau pulang naik angkot. Ada memang kayak rumahnya Pak Moses itu nggak ada angkot masuk ke dalam. Ada jauh dia, dari jauh. Jadi dia harus jalan kaki. Yang gembala-gembala kalian yang mungkin udah dianterin aja, nggak apa-apa naik angkot aja. Biar kamu belajar, ya. Silo dia. Biasanya hari Senin ini pulang dulu kan? Senin dia pulang sama mami. Hari Minggu pulang kalian naik angkot. Ya? Untuk siapa itu nak? Untuk kamu. Nggak ada perkara ibu nggak suka kau naik mobil-mobil, bukan. Coba lihat, kamu mau sampai ujung Indonesia mana ini pun berani. Lo dia udah naik kapal, naik turun sendirian, naik pesawat pun sendirian deh. Tadinya naik angkot muntah, nggak kamu tanya sama dia. Seperti itu ya. Harus dimulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya nak ya. Jadi ibu mau sampaikan, maaf ibu harus kadang-kadang menekanmu, seperti yang ibu sampaikan. Kau harus ditekan, jangankan kamu nak. Semua orang yang dekat dengan saya, suami saya pun tadi sudah datang dari bapak sudah. Biar kami supir ngambil tas tadi bapak. Karena ada mau meeting di Ciliwung. Tipus. Suami saya itu anak papi mami yang semuanya serba papa mama dulu. Tapi saya bilang, ayo come on, bapak bisa. Kamu harus dipus. Kamu seperti memeras santan itu. Kamu harus ditekan untuk mengeluarkan kualitas santan terbaik. Ya, jangan tinggal dalam kemudahan. Amin. Ya. Kamu harus berjuang. Jadi yang oprah tinggal 1 hari lagi, amin? Amin. Apa dilanjutkan sampai 2 minggu? Amin.
luar, ibu akan sampaikan sama mereka yang kos ya. Jadi dalam pelayanan, angkat tangan yang belum dapat tempat pelayanan. 1, 2, 3, 4. Warman, ibu tidak mau lihat kamu lagi keluar. Tidak jelas kemana kau akan pergi. Joli, jangan bawa dia. Joli juga nanti menghadap ibu. Kamu belum ada laporan untuk pindah pelayanan. Kalau tidak jelas kau SP1. Ya nak, ibu sampaikan ya. Jangan kata ibu si ini, kata bapak si ini, saya ke sana bu. Bukan mereka yang ngatur kau. Kau yang mengatur dirimu sendiri. Paham? Kalau memang kamu ini nak, ya, ibu sampaikan. Bu, kata ibu ini aku mau ke sana, kata bapak sana aku ke sana. Nanti giliran kau bermasalah, yang kena saya juga. Nanti kau dimaki-maki. Ini si kotor banget, ini begini, ibu juga yang malu. Oke, angkat tangan yang belum pelayanan, yang belum dapat tempat pelayanan. 1, Yani, Gloria, Warman, Wisna, Christine, Tini, belum jadi Tini yang kemarin Tini? Belum jadi. Suryanti, Marcelina udah ya? Udah si Marcelina sama Nance. Sudah ya, tinggal 5. Siapa? Mita, oh ya, Agus ya. Oke. Kita usahakan besok kamu hari Jumat sudah bisa berangkat pelayanan, ya. Jadi untuk teman-teman anak-anak yang semester 1 yang ada mungkin ada pembinaan nanti selama 1 tahun belum pelayanan. Akan ada pelayanan di sini, nanti kita bergiliran. Karena ada gereja juga di sini, ada GSA Condet ya. Di bawah Bapak Gembalanya tadi Bapak Ketua Yayasan itu, Pak Pastor David. Nanti bersama dengan temannya ada Bapak Pastor Enos, Bapak Pastor Martin, mereka bergantian. Oke, yang teman-teman yang semester 1, ya. Ini sama-sama belajar. Mohon maaf lah kehadiran kalian agak ekstrim memang. Oke, nggak apa-apa. Tadi kemarin ibu sampaikan. Apa maksud Tuhan? Jangan sedih. Kok kami cuma berenam gitu ya? Karena kakak-kakak kamu ini masuk 37 ya. Mereka masuk 37. Sekarang tinggal 33. Jangan kamu kok sedikit gitu. Tadi mungkin tapi dari wajah-wajah kalian, wajah-wajah orang-orang tangguh ya. Jadi nanti habis opera kalian mungkin masih tetap di sini dan mengikuti semua. Nanti tinggal berenang lah kalian hari Sabtu Minggu. Berdoa ya dari 6 jadi 60. Enggak ada yang mustahil. Ya, ada keajaiban yang Tuhan kasih, oke? Itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Untuk pelayanan sudah cukup jelas nak. Tadi yang sudah ibu sampaikan, tidak boleh menginap di rumah penginapan, di hotel. Oke, silakan Gloria. Kalau misalnya di tempat pelayanan kita nggak disediakan tinggal di gereja atau di tempat tinggalannya itu gimana? Kita dari tempat pelayanan lagi atau kita tetap di situ? Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, sama hal ini juga yang begini lah. Jadi kalau misalnya kamu mau pelayanan, contoh mereka tidak menyiapkan gereja, ada 2 kemungkinan. 1, itu gereja sudah terlalu besar, ya. Nah dulu teman ibu ada yang pelayanan di gereja Mawar Saron. Jadi mereka pergi jam 5 pagi dari sini, dulu naik taksi itu masih mahal-mahal, naik taksi. Mereka pergi sampai ke Kelapa Gading, sampai di sana mereka beres-beresin gereja, mereka ini itu. Lalu mereka jadi pendamping sekolah minggu. Terus habis itu pulang. Saya tanya setahun, kau tahu nggak rumah anak sekolah minggu di mana? Nggak tahu. Kau tahu mamanya siapa? Nggak tahu.
Jadi nggak tahu dia rumahnya di mana, mamanya yang mana. Saya tanya, benar pelayanan seperti itu yang kau mau? Atau kamu pengen kenal mamanya, pengen kenal bapaknya, pengen kenal? Kalau ibu, ya, saya pergi pelayanan ke gereja itu, bapak mamanya saya harus kenal, rumahnya di mana saya harus tahu. Saya akan datang kunjungan, saya dikasih makan enak-enakan. Bukan itu. Datang ke sana, kelas berapa dia? Kelas 3 SD. Punya abang berapa? 4. Apa pergumulan keluarga itu? Bla 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 bla. Mama cerita. Kita berdoa ya Bu, supaya begitu. Doa. Amin. Makasih ya Kak El. Makasih ya. Itu bukan uploadnya, tapi rasa puas dirimu gitu loh. Nah, melayani itu all out. Lah daripada kau datang jam 5 pagi dari sini kita sampai di sana jam 8, habis itu ibadah, habis itu salam pulang. Kau nggak tahu di mana rumahnya, kamu nggak tahu siapa bapak mamanya. Benar pelayanan seperti itu yang kau inginkan? Kamu nggak bisa khotbah di situ. Kamu full pelayanan sekolah minggu. Betul? Nggak maksimal. Gitu ya? Yang Gloria, lebih baik kamu cari tempat pelayanan yang benar-benar kamu tinggal bersama gembala, belajar bagaimana bapak ibunya memperlakukan suaminya memperlakukan istrinya. Siapa tahu nanti kau jadi ibu gembala di mana? Siapa tahu loh. Siapa tahu, ya kan? Kamu tahu gitu caranya. Bagaimana mereka bergumul, coba. Ya, pelayanan saya itu di GBI Pesona Anggrek. Saya persis ngerti, tahu bagaimana Bapak Ibu Gembala membangun gereja ini dari nol sampai sekarang masih ada anak-anak yang pelayanan di sana. Dulu aduh Tuhan Yesus Kristus. Kecoa ada di kamar mandi. Pintu kamar mandi terbuka, rusak, pakai gorden. Jadi tahu kami mau mandi, inilah kami mandi. Gorden ini dipegangin. Terus ada yang kencing-kencingan. Jangan masuk ya. Dasar ibu kan memang iseng juga kan. Masih kecoa masih kemana-mana. Kami nyuci kami bawa dulu air nggak ada sama sekali dia selama ini lah. Ada pun air macam air susu coklat hitam coklat. Kami bawa lah baju ini besar kali dulu. Kami bawa lah, kami cuci lah di Bekasi sana. Kami jemur lah di situ. Habis itu kami setrika di sana. Lumayan, pulang udah bersih. Nggak ada dulu laundry kayak si Rosa itu. Mana Kak Rosa? Laundry. Itu di sini laundry. Nggak ada dulu laundry. Kami cuci sendiri. Ya. Setelah itu kami berkumpul sama-sama. Anak sekolah minggu di sana dari 8, 12, 20, 30 kami datengin. Dia ngajak temennya, dia ngajak ibu datengin ke rumahnya sampai 50, makanya banyak anak sekolah minggu. Betul. Pemudanya, kita bikin pemuda di situ dulu paling 10-15 orang. Kalian boleh tanya, masih hidup kok manusianya semua di situ. Lalu setelah itu kita buat apa? Kita buat bootcamp, kita buat outboard, kita buat camping, kita buat retreat, kita buat Bible camp. Makanya kami bisa melaksanakan Bible camp bersama dengan pemuda Pesona Anggrek. Ibu pikir di situ kok pemuda kita cuman akhirnya dari 15 langsung ada yang jadi 30 orang. Setelah itu mereka ajak teman. Ada yang kuliah di BSI. Bro, gereja gua mau ini bro, mau retreat, ikut tuh. Keren banget kakak gua, Kak Triana nanti buat mainannya begitu bro katanya. Jadi kami bayangkan kami sendiri gereja kecil bisa banyak orang, 100 orang yang datang waktu itu retreat. Kenapa? Tadi ada dampak yang dibuat. Ya kan, daripada tadi kau. Tapi benar, kau pulang dari gereja yang besar itu, PK-mu segini. Paling enggak 500.000 buat 2 orang. Banyak memang PK-nya, tapi kok tidak bisa banyak sold up kelebihan.
ya. Jadi lebih baik kamu belajar tadi. Siapa tahu nanti kamu pulang kampung. Erna ya, bangun gereja sama Franklin. Wah, di desa yang berbeda loh. Desa yang bermain. Ya, oke. Jadi begitu ya. Nanti kalian silakan berdoa. Kita cari tempat pelayanan yang terbaik buat kalian. Ya. Jadi kamu harus belajar banyak di tempat pelayanan. Oke? Nanti kamu hidup dengan baik. Oke? Kamu hidup dengan tulus. Lihat gembala. Jangan langsung kau salah-salahin gembala. Bapak salah caranya. Nggak begitu Pak. Aku diajarin nggak begitu. Jangan kau marah-marahin. Dia juga udah belajar waktu itu. Ya cukup kau jadikan pelajaran. Oke ya? Sudah? Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Ya, nanti sambil berjalan jangan lupa tetap mengumpulkan laporan pelayanan ya. Setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat kamu bisa ambil untuk kamu bawa lagi. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami sudah mendengar pemaparan mengenai pelayanan kami, baik itu pelayanan weekend dan juga nanti anak-anakku yang akan dipersiapkan dalam PPL. Mampukan setiap kami melakukan yang terbaik yang Tuhan berikan pada kami. Tambahkan talenta bagi kami Tuhan, khususnya anak-anakku, anak-anak kami yang akan melayani Tuhan melalui setiap gereja-gereja yang Tuhan sudah berikan sebagai tanggung jawab kepada mereka. Mampukan mereka untuk bersinar terang Tuhan, agar benar-benar mereka menyatakan kasih Allah dalam hidup mereka di tempat pelayanan. Suci kuduskan pikiran kami semua agar kami bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan semua aktivitas dalam Opram ini. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Tuhan terus bimbing panitia, berikan hikmat, kesatuan hati agar mereka menjaga kekudusan hidup dalam Tuhan, dan juga seluruh mahasiswa yang mengikuti Opram juga Tuhan berkati agar mereka menikmati setiap pembentukan yang dibuat baik oleh kakak panitia dan juga oleh sesti ataupun melalui games yang mereka mainkan. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore.